Om Swastiastu, Rahajeng Semengan dumugi kena sareng sami. Mungkin titiang sharing ringan-ringan saja, yaitu yadnya dan karma kita hubungkan dengan leadership kekinian. Ya, yadnya adalah pengorbanan tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan. Kemudian karma adalah perbuatan yang bisa kita lakukan. Bagaimana merubah karma ini sesuai dengan kemampuan kita. Yadnya sampun kita lakukan dari pagi, keluarga kita melakukan yadnya seso, kemudian banten jotan setelah memasak, yang tentu juga dilanjutin dengan acara-acara Kliwon, kemudian Purnamo Tilam dan hari-hari besar lainnya. Dasar umat Hindu melakukan yadnya adalah kewentanan yadnya ini wit saking reno, artinya hutang tri reno, yang dimana manusia yang dibekali bayu sabdo idap, yang ini tentu akan apa yang kita lakukan karma kita tentu juga akan adanya timbul hutang-hutang tri reno ini. Yadnya tegaskan secara kesimpulan bahwa manusia itu diberikan bekal yang bekal kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai suwogino, sehingga bagaimana kita melakukan ucapan terima kasih dan rasa syukur kemudian sesuai dengan kemampuan dan secara tulus ikhlas, itulah namanya siklus daripada yadnya. Mendasar kita mengaturkan suksemo, di mana kita dapat menjalankan suwogino, dapat menjalankan sebagai reno, menjalankan catur asrama, brahmacari, greaso, wano pasto, bitsuka. Ya, dalam hal perjalanan ini tentu banyak hal-hal yang kita lakukan atau hal-hal yang tidak berkenan. Inilah yadnya yang harus kita lakukan agar apa yang kita lakukan itu bisa menjadi lebih baik dalam melaksanakan swadharma. Contoh yang sederhana, setiap hari keluarga kita memasak di dapur, semeton kita, bahwa apa yang kita lakukan dengan contoh membuat bumbu, tentu saja ada binatang kecil yang ikut atau ada hal-hal yang kita lakukan kesalahan-kesalahan ini, sehingga inilah yang kita tebus dengan yadnya. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita melakukan yadnya seso. Ya, lanjut kemudian menjadi bagaimana kita melakukan yang lebih baik adalah menebus yadnya atau melakukan yadnya menjadi kelahiran yang lebih baik sebelum menjadi dasar yang sebelumnya. Caranya beryadnya banyak, ada pancayadnya. Pancayadnya ini bisa diklasifikasikan nityo, nisto, madyo, utama. Kemudian dari masing-masing ini juga diklasifikasikan menjadi 3, nistanin nisto, nistanin madyo, nistanin utamo. Nah ini masing-masing, sehingga yadnya itu ada 9 tingkatan yang harus kita kenal. Ya, contoh yadnya itu tidak harus besar, bisa sesuai dengan alit, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan yang kita lakukan secara tulus ikhlas. Contoh ngaben sekarang fitro yadnya dilakukan simpel dengan biaya-biaya yang efektif efisien. Jangan sebagai beban, yadnya tidak pernah mengajarkan kesimpulan sesuai dengan kemampuan, bahwa tidak harus menjadi beban. Yang prinsipnya adalah mengenal suksemani yadnya. Kenapa kita harus beryadnya? Untuk apa kita beryadnya? Kita diajarin beryadnya, kita beryadnya untuk hasil dari yang kita miliki sendiri. Yadnya tutur pengetahuan, kemudian bagaimana memberikan sharing pengetahuan ini itu jauh lebih bermakna
dibandingkan dengan beryatnya yang memang belum optimal, yang menggunakan biaya yang cukup besar. Kita harapkan ke depan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Ya, artinya manusia memiliki sabda, bayu, dan idep yang tentu kita diajarkan dari leluhur bagaimana perjalanan perjalanan leluhur kita di Bali. Ya, kita tahu bahwa Bali menjadi remah ripah loh jinawi, gemah ripah loh jinawi itu berdasarkan bagaimana Bali dulu dicanangkan menjadi subak oleh Ida Resi Markandeya, yang juga bagaimana beliau menanamkan upacara upakara justru melalui ajaran-ajaran suci yang mulia dan luar biasa. Artinya dulu perjalanan beliau yang dulu dilakukan di Basukian atau di Besakih sekarang ini, di mana beliau mengajarkan teknik yang dinamakan bagaimana subak itu lahir di sana, sehingga memang Bali benar-benar subur dan gemah ripah loh jinawi. Rahmat rezeki yang lebih kita dapat bahwa kita diajarkan beryatnya 10 kali lipat. Apakah kita berani? Ya, ini perlu kita pikirkan. Jangan habis mencerna secara sederhana. Di mana tutur di sini adalah bagaimana kita beryatnya 10 kali lipat. Artinya begini, wahai engkau, bahwa dengan satu tangan engkau dapat mencari sarana harta yang Anda inginkan untuk kehidupan yang lebih baik. Tentu dengan tangan kiri pemberian 10 kali tentu akan menjadi jauh lebih hebat. Mendermakan 10 kali dengan tangan kiri akan mendapatkan 100.000 kali yang Anda inginkan, tidak dihabiskan seperti bagaimana memanfaatkan ini. Ya, tentu kita dimaknai di sini bahwa kita melaksanakan kegiatan apa swadharma kita dengan tangan kanan, bahwa kita harus memberi 10 kali dengan tangan kiri, yang tentu untuk mendapatkan 1000 kali yang tidak akan habis pada dasarnya. Itulah sifat Tuhan yang patut kita ikuti. Kalimatnya sederhana, bagaimana kita dengan satu tangan kanan beryatnya 10 kali untuk mendapatkan 1000 kali yang tidak akan habis. Oke. Ya, kita mafiungu bahwa punapi untuk tatanan pratingkah perjalanan pemargi leluhur kita, di mana kita ada hal-hal yang akan kita lakukan di dalam Bisamo. Ya, berangkat dari Bali yang seperti Pulau Bali yang tadi, bagaimana beliau menanamkan di Gunung Dolangkir yang menjadi Basukian, artinya selamat, ring Basukian. Nah, di dalam diri kita, selamat itu makna simbolnya adalah tangan kanan. Kalau ring pelinggih itu kita lihat naga Basukian. Ya, itu artinya kita selamat. Kemudian kalau ring pelinggih ya naga Basukian, itu maknanya memang kita mudah-mudahan selamat. Kemudian bagaimana keteguhan, keentagan kita dari kesalahan kita yang akan meroleh antara lain pagah tekan dari kesalahan kita akan memperoleh ananta boga. Enteng pagah tekak, itu akan mendapatkan memperoleh yang namanya antana boga atau makanan yang tidak akan habis, di mana dasar daripada bedawang geni ke kuo ini berdawang nalo
tentu ada tulisan yang kita lihat yang artinya bu atau kehidupan menetap artinya bumi. Tumbuhlah eko pramana atau tumbuh-tumbuhan, di mana bagaimana tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini, kemudian di dwi pramana kita binatang, kemudian tri pramana yang bisa mengharmoniskan semuanya itu. Ya, memang tidak mudah. Kita harus berbuat, menurunkan ilmu agraris menjadi subak, menjadi sawah tumbuh-tumbuhan. Bagaimana cara di bumi ini untuk menjadi subur. Nah, jangan membeda-bedakan tumbuhan, binatang, tidak boleh artinya membeda-bedakan bahwa ini adalah sifat daripada tejo atau sinar suci atau matahari. Nah, kita melihat bahwa bisa mau yang patut kita lakukan, yang patut kita kayunin, petapan toyo ngainin ngayuh ujung akhirnya berkumpul di jambang besar. Artinya bahwa semua aliran air ini, dari aliran-aliran ini akan mengalir kepada tempat jambangan besar yang namanya segaro. Di mana segaro akan berkumpul jambangan besar ini ane madan pasih. Pasih ngaran pengasih, asih dengan sesama. Pertemanan adalah yang tidak terbatas. Ya, itu. Kemudian bagaimana Trihita Karna ini agar menjadi asih. Ya, menjadi segaro dari aliran segaro ini sehingga airnya menjadi biru. Nah, kita melihat airnya biru, padahal pada saat kita ambil air laut itu warnanya putih atau bening, kenapa itu menjadi biru? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Penyebabnya adalah langit-langit, bahwa langit itu, bayangan langit yang di atas itu adalah yang menyebabkan biru. Langit-langit itu adalah leluhur. Ngemulihin kemertanan, ada yang menjabat, kemudian ada yang sukses, kemudian ada yang kegiatan-kegiatan harus melakukan didasari dengan menghormati leluhur kita. Ya, tentu bagaimana restu daripada leluhur kita. Bagaimana restu daripada leluhur kita. Oke. Ya, tentu kita harus memahami dan mengerti benar-benar bagaimana leluhur bisa mau leluhur kita. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita renungkan, yaitu pertama adalah jenano. Gunakan pikiran kita untuk berinovasi, menumbuhkan suatu yang bernama utfeti, bagaimana kepintaran, bagaimana membuatkan sebuah inovasi terobosan yang tentu akan memberikan yang lambat menjadi cepat, yang jauh menjadi pendek atau dekat, yang berat menjadi ringan. Itulah yang namanya jenano, ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah aiswaryo. Jangan pernah berhenti membersihkan diri dan membersihkan kotoran dari diri kita. Ya, tentu bagaimana aiswaryo ini dilakukan dengan penglukatan, dengan pembersihan, dengan japa mantra, ya artinya karma-karma ini akan menjadi bersih. Kemudian sakti, jangan pernah merasa diri merasa sakti, dan yang sakti itu adalah leluhur, yang lebih tinggi adalah bagaimana ke depan, yang tertinggi adalah Ido Sang Yang Widiwasa. Nah, dengan sakti ini kita berbicara bagaimana cerita daripada Irana Kasipu yang diceritakan bahwa ada seorang raksasa sakti, anaknya adalah Pralada. Nah, para orang suci tidak pernah mengajarkan bahwa berjapa, mengucapkan, nah artinya
bahwa Hiranyakshipu itu adalah orang memang sakti, tidak bisa dibunuh, dan malah para dewa yang tidak bisa membunuh, konon di situ dari ceritanya. Mereka mempunyai anak yang namanya Prahlada, ya, di mana dia berguru kepada salah satu orang suci, dan di dalam dia berguru, kemudian dia diajarkan berjapa, bagaimana mengucapkan Wisnu Puja, japa yang dirahmati kesuciannya. Itu yang dilakukan oleh selama Prahlada melakukan berguru kepada Sang Wiku atau yang orang-orang suci. Ya, kemudian nah, setelah dia pulang, Prahlada ini melapor kepada Hiranyakashipu ayahnya, ya, di mana apa yang diajar, mereka ditanya sama bapaknya, apa yang diajar di sana, tidak ada yang diajar. Kemudian yang hanya diajar adalah mengucapkan Wisnu Puja, Narayana Puja. Nah, mengapa memuja orang lain? Nah, kemudian Hiranyakashipu marah, dan karena memuja orang lain, Hiranyakashipu pun tidak mati oleh para dewa. Ya, sebaiknya kita belajar dari kita, jangan menyembah orang lain. Marah besarlah Kerodo sampai anaknya dan marah besar. Ya, Hiranyakashipu, ya, cening Prahlada diancam mau dibunuh anaknya. Ya, ini bagian daripada cerita bahwa dengan Wisnu Puja, dengan Narayana menjalankan bahwa Prahlada ini tidak bisa disentuh, kemudian dengan berubah menjadi gajah, menjadi api, dibakar, kemudian dengan ular, bisa ular, ya, dengan kesaktian semua Hiranyakashipu ini, ya. Apa yang diajarkan bahwa sakti, khususnya sampun, yang diharapkan adalah kita tidak perlu bahwa sakti itu adalah leluhur atau Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita melakukan di sini adalah harus ada bagaimana keharmonisan menjaga kesaktian ini. Nah, apa penyebab dia sakti bahwa Prahlada ini? Ya, kemudian dia tanya, cening, apa yang menyebabkan cening sakti? Karena Titiang memuja Wisnu Dewa, nama Dewa Wisnu. Nah, kemudian muncullah Narasiwa Murti Wisnu, artinya dengan marahnya menantang Dewa Wisnu, ya, muncullah Narasima Murti, yaitu Wisnu yang berkepala singa dan bersuara meraung-raung, sehingga memang semua satwa, semua orang ya menjadi tidak beranilah gitu, ya, artinya mengisi, artinya bahwa memang Narasima Murti Wisnu ini merupakan, ya, memang satwa raja hutan yang kalau yang sekarang, ya, di mana kemudian patut kita yang patut adalah sakti adalah leluhur atau Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, rapatkan barisan bagaimana kita hormat dengan leluhur, jabatan, kekayaan, ini adalah pinjaman. Ya, kalau beliau berkenan sampai cucu pun sekalipun akan tetap bertahan. Itu adalah bagaimana restu daripada leluhur.
Hiranyakasipu di mana dia dibunuh maupun kita berakhir berpikir jenano bagaimana menumbuhkan tidak kurang akal. Nah, artinya bahwa Prahlada ini bagaimana membunuh ayahnya Hiranyakasipu ya dengan jenano, bahwa dengan pikiran bahwa ada saja inovasi terobosan-terobosan bagaimana zamannya itu ya, dimana bahwa Hiranyakasipu ditidurkan di paha seorang anaknya Prahlada, kemudian ditusuk sama kuku yang namanya Narasimhamurti ya, jangan, sehingga ya memang Hiranyakasipu ya mati di tangan Prahlada anaknya sendiri dengan menusuk kukunya Narasimhamurti ya. Sehingga ini pelajaran bagi kita, tidak ada yang harus kita merasa sakti, merasa hebat, merasa kemampuan lebih, dan yang lebih penting adalah bagaimana memberikan ya pencerahan, pengetahuan, terobosan-terobosan ke depan, bagaimana proses bisnis, apapun yang harus kita lakukan dalam kehidupan tentu akan memberikan nilai tambah, eviden atau hal-hal yang baik demi kehidupan kita. Oke. Yang keempat, bala adalah kuat. Hujan lebat sekalipun menyangga kekuatan imanmu, banyak yang menggelontor, susah membuat banten. Ya, ini bagaimana bala, cara mendekatkan diri sehingga tidak menjadi beban. Tentu bala ini bagaimana sebenarnya teguh. Ya, sejalan dengan bala ini adalah fokus, kerja keras, disiplin. Ya, artinya teguh, kita harus tidak menyerah. Ya, bahwa bagaimana kita berjadinya tentu tetap melakukan sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kelima adalah wiryo. Ya, ada pepatah yang menyatakan kalau kita dilempar dengan tai, kemudian apa yang kita pakai membalas? Kita harus membalas dengan bunga. Ya, di sini kami mengajarkan bahwa siapapun dia, generasi siapapun yang melakukan berinteraksi dengan Facebook, ya ujian kita di sini adalah bagaimana Facebook kita itu adalah semuanya harus berhaluan positif dan baik. Ya, itu. Ya, disinilah kalau orang mau melihat sebagaimana seberapa dalamnya mereka itu, ya lihatlah Facebookannya, kualitas daripada tutur kata, apa yang dilakukan di situ, seberapa dalam, seberapa bagus, seberapa baik, seberapa positif pikiran-pikiran yang ditulis di situ. Ya, wiryo ini adalah kebijaksanaan yang merupakan dapat, artinya wiryo ini adalah kebijaksanaan untuk membimbing biar bagaimana kita menjadi anak pintar. Ya. Oke. Nah, di sini wiryo yang harus kita di dalam pekerjaan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari, baik di kekubuan, perumahan, kalau dipanggil bagaimana kita anak-anak kita panggil, jangan sampai kita memanggil 5 kali. Ya, ini tabu hukumnya. Maksimum memanggil itu 3 kali, bahwa bagaimana mereka harus sudah bergerak. Ya, tentu perlu dibuat antara keharmonisan antara yang dipanggil dengan yang memanggil. Ya, artinya ya di sini dan tidak perlu marah yang menggelegar, berteriak-teriak. Nah, ini bagaimana orang-orang spiritual di sini minimal itu yang harus dilakukan kalau memanggil. Ya,
yang dipanggil juga tidak lebih dari 3 kali. Kemudian juga bagaimana bersuara lembut dan tidak berteriak, tidak menjadi pemarah. Ya, ini adalah tantangan dan ujian kita bersama. Wiryo ini adalah kebijaksanaan. Kemudian tejo. Kalau bisa seperti yang biasa, bahwa tulan bahwa tejo ini memberikan sinar suci, sinar tidak memandang dia binatang, tumbuh-tumbuhan, imacan. Kemudian mereka pasti memberikan sinar yang sama dan berlaku sama dan wajib menyinari. Nah, ini kita sebagai generasi yang intelektual, generasi milenial yang cerdas, ya, kalau ada orang kepetengan, bantu dan tolong dia. Kemudian kalau ada yang paling, bimbing dia. Ya, ini adalah bagian daripada karma dan niatnya kita. Ya, karma dan niatnya, ya, apa yang kita lakukan dengan memberikan ilmu pengetahuan, memberikan tuntunan kepada orang jauh lebih bermakna. Ya, 6 dari ajaran ini yang dipesankan. Yang lebih penting adalah bagaimana pengejawantanan ini, bagaimana penghayatan ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sebagai orang pegawai PLN, ya tentu, ya, kepetengan kita harus berjiwa besar, memberikan penyuluhan penerangan. Tugas kita adalah mulia, memberikan penerangan kepada semua orang, berikan pelayanan secara tulus dan tidak pernah membeda-bedakan pelayanan yang harus wajib kita lakukan. Nah, kalau kita sudah, perlu dilakukan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan ujian yang lebih awal atau bisa mendapatkan ujian lebih dulu, bahwa orang-orang yang lebih awal datang kepadanya. Demikian juga di skala orang-orang yang datang kepada atasannya, kepada sesamanya yang memberikan interaksi, bahwa dialah yang akan mendapatkan ujian lebih awal. Ya, contohnya seorang yang mencuci gelas, bahwa gelas itu dipecahkan oleh orang yang mencuci gelas lebih banyak dibandingkan dengan orang yang memakai gelas. Yaitu pasti hukum alamnya seperti itu. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang sering menghadap baik skala maupun skala, dia akan mendapatkan ujian yang lebih awal. Ya, ini adalah pelajaran leadership. Bagaimana kita diberikan tugas oleh atasan yang harus kita lakukan, dan atasan pasti bahwa dia akan melihat kemampuan Anda, kemampuan mau dan mampu, bukan mau tidak mampu atau mampu tidak mau. Ya, ini yang menjadi bagaimana kita sebagai generasi yang bekerja di pemerintahan yang memberikan pelayanan, itu yang akan sering berhadapan berinteraksi. Yang tentu memang yang sangat penting di sini adalah bagaimana pengetahuan itu, tejo kita memberi, dan jangan sekali-sekali menganggap dirimu hebat. Seperti bagaimana kita melihat air laut yang biru yang disebabkan atau yang dibayangkan oleh langit-langit daripada bumi ini. Jenano, jangan pernah berhenti berkarya, berkarma. Ya, tentu ada hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan, bahwa
ilmu pengetahuan, belajar untuk mendapatkan teja sinar suci dengan melakukan sederhana belajar bukti mampu dan tunjukkan. Ya, tentu bagaimana kita mampu dan mau, bukan tidak mampu dan mau. Ya, artinya ya sejalan dengan hal-hal di sini adalah mengeluh tanda tak mampu, pribadi tangguh pantang mengeluh. Ya, ini adalah spirit yang sangat besar yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita mungkin 5-10 tahun yang lalu di zamannya, yang tentu hari ini kita bagaimana kita melakukan mengejawanta, mengapresiasikan di dalam kegiatan sehari-hari. Ya, pesan kepada milenial, melaksanakan pancayatnya, kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga di dalam leadership. Karena senior-senior yang sudah melakukan ini sudah memiliki jam terbang yang tinggi, bagaimana kita ke depan, bagaimana kita berinteraksi untuk menjadi kuat dan hebat pergaulan. Ya, tentu bagaimana kita bergaul, berinteraksi harus 2 level di atasnya. Ya, level 0 adalah level yang terendah, level 1 adalah rendah, kemudian level 2 adalah sedang, dan ketiga adalah tinggi. Ya, bagaimana kita berpesan dengan milenial? Milenial harus bergaul, berinteraksi dengan 2 level di atasnya. Kalau dia sudah memiliki suatu pekerjaan, kita kategorikan level 1, dia memang pergaulannya harus 2 dan 3. Ya, kalau bisa. Ya, bagaimana dia bisa melakukan inovasi tanpa pergaulan-pergaulan yang jauh lebih tinggi. Malah ada beberapa yang hobinya bergaul yang jauh di bawah lagi. Ya, ini terbalik. Ya, artinya tidak akan ada inovasi yang bisa dibuat kalau kita sudah level 1 bergaul sama level 0. Level 0 ini yang bisa kita kategorikan adalah level-level pengangguran yang memang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan zamannya atau yang didambahkan. Ya, ini penting. Tidak mungkin orang akan diketahui kapasitas dan kapabilitasnya kalau mereka tidak melakukan inovasi, bergaul, berinteraksi dengan level yang lebih tinggi. Malah yang kalau tidak boleh dipisahkan, ya kita hanya bergaul dengan level-level 0 ini ya hanya 10%. Artinya hidup kita ini jauh lebih baik dari apa yang ada sekarang. Ya, itu yang memberikan inovasi yang akan kita bergaul, jangan sampai menjadi downgrade. Bagaimana menjadi upgrade itu? Ya, itulah ujian yang bisa dilakukan bahwa kita akan dikenal, akan diketahui kemampuannya, sehingga memang bagaimana mengenal pemimpin itu diketahui bahwa kemampuan leadershipnya, ya makanya perlu ada yang namanya fit and proper test. Ya. Bagaimana meningkatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan jenana kita, baik sekalau maupun niskalau, ya memang harus dilakukan yang namanya japa mantra. Ya, yang lebih tinggi mengetahui kemampuan yang Anda, semakin banyak Anda beriatnya secara tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan, akan berkesempatan berkarma yang lebih besar. Ini adalah secara sekalau dan niskalau. Tabungan karma ini akan menjadi simpanan untuk kehidupan selanjutnya. Ada filosofi yang menyatakan semua orang membawa karmanya masing-masing. Ya, ini cerita Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi memiliki anak yang namanya pemabuk. Salah satunya adalah pemabuk, bahwa di dalam acara-acara tertentu Mahatma Gandhi itu adalah pemimpin dunia, pemimpin Hindu yang ada di India ini, bahwa ya memang ya anaknya Gandhi yang pemabuk itu, mereka sudah memberikan pelajaran-pelajaran
ke ashram meminta bagaimana mereka harus berlaku sama dengan orang-orang yang ada Islam itu, namun beliau tidak bisa. Ya, mereka sempat dicemooh juga, kenapa anaknya menjadi pemabuk ini, padahal Gandhi adalah pemimpin dunia yang sangat hebat, yang termasyhur. Ya, kami sudah memberikan semua yang sama kepada orang, namun mereka yang tidak mau dalam hidup ini bahwa setiap orang membawa karmanya masing-masing. Ya, pesan kita kepada generasi muda, apapun kegiatan, pelajaran, mahasiswa, pelajar, pekerja, jabatan, ya tentu kuncinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan FKD, fokus, kerja keras, disiplin. Ya, ini adalah bagaimana mengoptimalkan pencapaian dari performan yang kita miliki, yang kita punya, sehingga termasuk juga kalau anak-anak ini bagaimana orang ini diciptakan menjadi pintar dan cerdas dan jenius. Ya, setiap orang berhak atas cerdas, pintar dan hebat. Ya. Terus dalil menuju sukses yang sudah ada, yang diciptakan oleh profesor-profesor ini adalah IES, bahwa sukses itu ditentukan oleh intelektual. Ya, intelektual ini adalah tejo, pengetahuan, kepintaran, emosional. Ya, emosional ini sejalan dengan tadi yang namanya emosional itu wiryo. Ya, wiryo ini adalah kebijaksanaan. Wiryo, ya, kebijaksanaan. Ya, bahwa yang ketiga adalah spiritual. Tidak ada orang hebat tanpa spiritual. Tidak ada orang bisa menemukan bahwa kecerdasan itu digali dengan kecerdasan spiritual. Ini sudah dalil yang diciptakan oleh orang, ilmu pengetahuan yang tentu, ya, spiritual ini digerakkan oleh yang nama japa mantra. Ya, berapa mau japa mantra yang panjang, yang pendek, yang 5 kata, Om Namo Swahoya, Om Namo Swahoya, Om Namo Narayana, Om Namo Narayana. Ya, itu salah satu japa-japa yang sederhana, yang pendek, mau apapun, semua japa itu sangat bagus dan sangat mendorong akan kecerdasan spiritual kita semua. Ya, tentu kita sesuai dengan semangatnya adalah FKD, fokus, kerja keras, disiplin. Ya, itu. Ya, kami Putu Putrawan dari pendiri Yayasan Gayatri Mantra 108 YJM 108. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi umat, yang tentu kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sehat. Om Namo Siwaya. Terima kasih. Swaho.